Jadi pernah sekelas itu yang lulus cuma 1. Aduh. Yang lulus itu cuma 2. Yang lulus, ya karena memang nilainya jujur. Sehingga siswa, jadi kalau nilai itu sudah jujur, siswa benar-benar belajar dengan giat. Halo, selamat siang teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi dengan kita di podcast ngopi-ngopi. Kali ini hal yang sangat menarik, kita kehadiran seorang yang banyak sekali ya kalau kita sebutkan kategorinya. Beliau adalah seorang ustadz, seorang ketua NU Cabang Kamal, seorang dosen juga, dan seorang penyelenggara katanya beliau sekarang. Artinya beliau sangat kompleks sekali teman-teman, akademisi, ulama, terus juga suka bacain sholawat gitu ya, bawain, nyanyikan lagu-lagu sholawatan terus. Wah, pokoknya hal-hal yang kompleks banget. Langsung kita sambut saja, kita persilahkan. Selamat siang Ustadz Abdur Rosyid. Ustadz Abdur Rosyid ya. Ustadz Abdur Rosyid. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Ustadz, saya mengundang, tim kita mengundang sampean ini. Pertama, hal yang paling excited, yang paling menarik kata teman-teman kita untuk dibahas itu adalah kegemaran sampean dalam bersolawat. Katanya itu subhanallah katanya. Bolehlah kita ajak ngobrol tentang seberapa cinta sampean pada solawat dan kenapa begitu Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Siap. Ini terkait solawat ini yang sangat saya bersyukur kenal pertama kali dengan guru kita bersama, Kiai Solawat, yaitu Allahumma yarham Raden Gaji Fahri Ashar, yang membimbing dan almarhum Kiai Fahri itu luar biasa perjuangan beliau. Awalnya kenal dengan beliau itu waktu sebelum saya jadi ketua NU, ketua salawatan, itu sering diajak Abah. Jadi Abah dulu itu ikut beliau di NU-nya, di salawatnya, di torikohnya. Ya Allah. Jadi Abah itu beliau torikoh juga. Jadi beliau itu memang selain alim, selain alim dengan keilmuannya, terus juga dengan ahli sholawat, bukan hanya hafal banyak sholawat, tapi beliau juga banyak mengarang karya sholawatnya ya. Subhanallah. Itu dibukukan? Iya, dibukukan. Sampai banyak volume-volumenya itu. Apa Ustaz nama buku karangan Mustafa Fahramania? Jadi itu jadi kalau misalkan saya mengikuti sholawatan sama beliau, itu ini sholawat terbaru ini. Selalu update, ada updatean sholawat. Iya. Jadi beliau itu sungguh luar biasa yang menginspirasi kami. Jadi dalam sholawat ini adalah untuk bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu jadi yang sangat menginspirasi saya itu adalah beliau juga melalui apa? Iya. Dan ini setelah saya jadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kamal, terus diminta oleh beliau untuk menjadi ketua Fahramania di Kamal. Subhanallah. Siap Kiai, siap. Kalau Kiai yang Fahramania. Itu untuk mengenang almarhum Kiai Fahri. Bukan, sudah dari dulu. Jadi Fahramania ini sudah ulang tahun ke-10. Ke-11. Jadi kemarin itu kita sudah milad ke 11-12. 11-nya Fahramania, 12-nya itu Ahbabul Mustafa. Concernnya apa Ustaz? Biasanya aktivitas yang dilakukan Fahramania. Fahramania itu sebenarnya kan sudah punya ADART ya. Jadi beliau tuh memang untuk menjaga Fahramania ini bukan hanya komunitas, hanya sholawatan saja. Jadi beliau tuh membuat ADART ya, termasuk saya itu diajak oleh beliau untuk merumuskan ADART-nya. Sudah jadi organisasi sudah jadi
sudah ada notarisnya, sudah ada akte Alhamdulillah, yayasannya. Iya, iya. Ada RT-nya sudah jadi, sudah disebarkan ke semua pengurus dan anggota Fahrmania. Bukan hanya di Bangkalan, Sampang, Surabaya, Kalimantan, sudah meluas Malaysia, kayak gitu ya? sampai Malaysia itu sudah ada Fahrmania. Subhanallah. Jadi itu jadi beliau itu bukan hanya mengajari kami untuk mencintai pada baginda Rasulullah, tapi juga bagaimana menata organisasi, Ya, berorganisasi, manajemen organisasinya beliau. Ustadz, tapi kita pengen nih sampean sharing ke masyarakat umum nih, Ustadz. Kenapa kok sampean begitu cinta pada sholawat itu? Ya sebenarnya kalau cinta salawat ini kan tak lain nanti itu efeknya cinta kepada Rasulullah. Iya, betul. Cinta kepada Rasulullah itu kan memang ada dua cara bagaimana kita mencintai Rasulullah. Apa yang itu, bersih. Yang pertama itu namanya cinta itu bukan hanya di hati saja ya. Ya kelihatan cinta itu ungkapan dan perilaku. Subhanallah. Ungkapan itu dengan misalkan ya cowok sama cewek, I love you deh, itu kan ungkapan. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah ya dengan membaca sholawat. Pertama tetap harus mengungkapkan. Harus diucapkan. Mana buktinya? Ini saya cinta setiap hari baca sholawat. Subhanallah. Itu. Jadi cinta kepada Rasulullah itu salah satunya dengan sholawat. Yang kedua dengan perilaku. Perilaku itu adalah bagaimana kita mengikuti amaliyah sunnah-sunnah jadi dari Rasulullah. Kan dua ini yang disarankan beliau. Ya. Jadi bukan ya memang tetap tiga. Hati, pengakuan. Hati. Nah, jadi iktikad dalam hati, cinta yang tulus dalam hati diungkapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, benar. Nah, jadi dengan sholawat ini adalah kita sebagai ungkapan kita kecintaan kita kepada Rasulullah. Iya, Ustadz, gitu. Ini saya lebih dalam nih, Ustadz, karena sampean nih pecinta sholawat ya, baik dari apalagi sampean ketua MWCNU ya, Ustadz ya, pecinta sholawat juga ketua Fahrmania. Kan sholawat tuh bacaan ya, Ustadz ya. Ya kita mendengar cerita kisah-kisah Nabi dari kitab, terus ada sholawat. Untuk sampai dapat perenungan waktu baca sholawat tuh gimana, Ustaz? Soalnya banyak orang tuh cuma ya udah sekedar baca sholawat di malam Jumat atau ikut wirid. Untuk pecinta Nabi nih, pecinta sholawat gimana, Ustaz? Supaya bisa sampai mendalami. Jadi beliau itu adalah ahli zikir dan ahli sholawat. Bakalan menjadi kota zikir dan sholawat itu memang harapannya sholawat itu diungkapkan dan juga bisa meresap ke dalam hati kan. Iya. Dan itu di semua kalangan. Namanya semua kalangan, ya. Kalau kita langsung harapannya sudah langsung meresap ke dalam hati, itu kan memang sulit butuh ya. Proses butuh proses. Akhirnya yang dengan sholawat itu sebenarnya sudah jelas nasnya, sudah jelas hukumnya, sudah jelas. Man shalla alayya, barang siapa sholat itu membaca sholawat alayya kepadaku, sabdanya Rasulullah itu kepadaku, barang siapa membaca sholat kepadaku sholatan hanya satu sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita membaca saja, ini membaca saja ya, membaca sholat satu saja itu sudah Allah sudah memberi balasan sholawat. Sholawat dalam hal ini adalah rahmat, itu 10. Subhanallah. Nah, ini satu sholawat dibalas 10. Nah, jadi sehingga membaca sholawat khusyuk dan khusyuk tetap dapat pahala. Iya, saya juga dengar kan seperti itu. Baca sholawat meskipun riya, iya, meskipun pengen dianggap orang ini tetap pahalanya tetap pahala. Coba kan segitunya. Iya, karena memang terus apa yang membedakan antara sholawat yang tidak khusyuk dengan yang khusyuk? Nah, itu ada sholawat sambil juga joget seperti yang mafia sholawat itu. Mafia sholawat itu sambil nari-nari. Padang bulan, seperti itu. Itu saking transak, iya. Subhanallah. Jadi itu ya kalau menurut para
para ahli zikir yang misalkan toriko yang Pak, ya masuk sholawat kok joget-joget kan seperti itu. Seakan-akan aneh. Jadi seakan-akan paling itu ya ndak khusyuk, paling itu goyan-goyanan tok. Tapi ternyata gimana? Tapi kan memang ya, mengajak anak-anak muda, ya, mengajak anak-anak muda golongnya. Kalau teman-teman santri yang sudah biasa wiritan itu kan memang mudah mengajak anak-anak muda. Ya, maaf ya, yang asalnya suka musik-musik dangdut, musik dan sebagainya. Jadi itu kan tidak mudah. Iya, kayak kameramen kita ini Ustaz suka The Beatles. Oh, The Beatles. Suka Queen. Sebenarnya saya tidak suka. Saya tidak suka. Ya, saya dulu sama Habib Nizar itu juga selera musiknya bagus boleh. Iya. Juga musik pop juga. Ya. Ya, artinya dengan sholawat ini ya memang harapannya satu ya, mengajak para masyarakat untuk mencintai Rasulullah dengan ungkapan. Ya, terus juga beliau juga bukan hanya pada saat sholawat itu bukan hanya bersolawat saja, kan juga ada nasihat di situ. Nah, misalkan ya sholat padang bulan, sholawatnya nikahan itu kan syair-syair yang berisi nasihat. Harapannya mudah dihafal ya. Mudah dihafal sehingga anak-anak muda tuh tidak terasa, ternyata gini ya. Jadi sebenarnya lebih afdol itu bersolawat itu kalau paham artinya Ustaz. Iya. Karena itu semacam bait-bait sastra yang dipersembahkan kepada Rasul gitu ya Ustaz. Jadi membaca sholawat kalau tidak khusyuk dapat pahala. Kalau khusyuk, sholawat itu adalah doa. Subhanallah. Artinya kalau kita membaca sholawat dengan khusyuk, itu doanya akan mudah diterima. Kenapa? Melalui Rasulullah. Ya. Jadi misalkan doa ya Allah, misalkan langsung Rabbana atina tanpa melalui sholawat, itu akan sulit dikabulkan. Tapi kalau kita berdoa diawali dengan sholawat itu akan mudah dikabulkan karena melalui perantara Rasulullah. Seperti itu. Ya, tapi kan banyak nih pertanyaan, kan Rasul ini sudah seorang yang dijaga ya, mulai dari kesucian yang termaksum. Ngapain juga sih kok masih dikasih sholawat tuh, ngaruh apa enggak sih ke Rasul gitu kan? Artinya beliau tuh sudah sempurna begitu kan, masih disolawatin tuh ngaruh enggak sih ke Rasul? Sama halnya kita tuh beribadah. Beribadah antara sholat dengan yang tidak, ngapain kita beribadah? Tuh Allah, kalau kita beribadah apakah akan mengurangi kemahabesarannya Allah? Kalau kita tidak baca sholawat apakah mempengaruhi kesucian Rasul? Kesuciannya Rasul? Nah, sebenarnya yang butuh tuh kita. Subhanallah. Yang butuh tuh kita. Jadi meskipun bait sholawat itu adalah mendoakan Rasul ya, sebenarnya yang butuh kita. Man sholla alayya, barang siapa membaca sholawat 1, kembalinya kita 10. Baca 1, kembalinya ke kita 10. Hanya 10. Orang yang membaca sholawat itu ya, pada saat acara sholawat itu tidak terasa. Coba sempat saya coba kamu pada saat sholawatan satu jam saja ngikuti acara sana, hitung berapa, aduh iya banyak ya, apakah 100 lebih tuh kan tidak terasa. 1 jam sholawatan itu katakanlah sudah baca sekitar 150, kembalinya itu 1.500. Allah karim. Seperti itu ya. Apalagi seandainya saya kalau misalkan sedang mimpin sholawat, nah itu juga jangan lupa kita sholawatan juga berdoa ya. Jadi eman doanya 40 orang dalam satu majelis itu pasti terkabulkan. Kalau saat sholawatan itu ya bahkan bukan hanya puluhan ya. Kalau saya bukan jemaah. Iya. Subhanallah. Apalagi waktu pas kita kedatangan ya guru sholawat nasional Habib Syekh waktu itu. Subhanallah. Itu bukan hanya puluhan ribu, sampai nangis orang saking iya. Lah itu sekali baca sholat itu sudah berapa sholawat, ribuan sholawat. Subhanallah, luar biasa Ustaz. Luar biasa.
Ustadz, saya mau nanya nih, Ustadz. Sampean kan pecinta Rasul melalui sholawat ya, sholawatan sampean. Aktif banget di sana. Ada nggak sih sebenarnya dampak atau pengaruh yang sampean rasakan dengan inten di pecinta sholawat? Kalau saya itu terkait pengaruh positifnya sangat banyak. Iya, Sangat banyak. Salah satunya ini pertama merasa diangkat derajatnya. Ini pribadi. Kalau seandainya saya tidak diajak sholawatan sama kiai, saya kemungkinan tidak akan kenal sama golongannya kiai sepuh itu. Subhanallah. Satu tidak. Sama golongannya pejabat, kemungkinan saya tidak akan kenal. Pertama, diangkat derajat. Subhanallah. Selain pahala yang sudah jelas mengalir, ini derajat ya Allah. Saya tidak dituntun sama kiai. Iya. Masa bisa saya kenal sama ini, sama ini, siapalah kita ya, sampean menyadari itu dulu saat ya. Ini secara tidak terasa ya kita dituntun dan diangkat derajatnya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ini memang di ketenangan hati, ketenangan jiwa. Itu ternyata secara otomatis itu dirasakan. Mulai ke anak, istri dan lain sebagainya, itu lebih tentram. Allah karim. Seperti itu. Meskipun tidak dipungkiri semua orang punya masalah, Iya. Tapi sampean pas aktif di sholawat tuh kayak lebih tenang. Iya. Tapi memang saya waktu pas pelantikan Farmania di Kamal itu memang saya kan seorang akademisi. Iya. Memang saya berpikir, saya tuh kan guru. Kalau anak-anak sholawatan tuh pulangnya jam 2, jam 1. Malam. Benar. Gimana ini anak-anak saya kan saya ini guru katanya. Iya. Bagaimana belajarnya mereka? Kan gitu. Aduh, dia mau ujian. Jadi saya kan dengan hampir kepala sekolah kan kenal. Kan banyak teman-teman saya, kepala SMA, SMK, SMP itu teman-teman saya. Gimana kalau misalkan beliau itu protes, anaknya sampean tidur redo. Ada seperti itu. Iya. Gimana itu? Karena sampean ajak ya Ustaz. Iya. Saya ngajak mereka tuh untuk sholawatan, tapi bagaimana belajarnya mereka? Kok sampean mengambil konsekuensi itu? Ya, begini ceritanya. Memang saya melihat Bangkalan ini pada saat jadi guru, jadi kepala sekolah, bahkan jadi dosen. Ini saya perhatikan untuk pendidikan di Bangkalan ini, perhatian pendidikan di Bangkalan ini masih kurang. Saya dulu ngajar di Malang 5 tahun. Ngajar di Malang 5 tahun. Itu jadi misalkan saya punya jadwal, anak-anak besok les jam sekian sampai sekian, itu mereka tepat waktu. Subhanallah. Ya. Mereka tepat waktu. Lebih disiplin ya. Disiplin di Malang. Pada saat di Bangkalan, ayo kado si ajar itu anak-anak sholawatan, kado kore, jangan sampai ada laporan kamu tidak masuk, kamu tiduran di kelas. Ayo saya fasilitasi belajar sudah semua pelajaran tak sediakan. Wis, tidak ada yang belajar. Beneran ini Ustaz ya. Beneran. Kan secara tidak langsung mengkritik dinas pendidikan. Ya. Loh, enggak, memang saya akui. Iya. Saya punya satu dosen selaku pembina Olimpiade Matematika tingkat nasional. Siapa? Salah satu dosen. Jadi beliau sudah punya sertifikatnya. Laris. Di kabupaten yang lain laris. Ya. Di Surabaya itu sering ngelesi untuk pembinaan Olimpiade. Subhanallah. Itu salah satu teman saya. Memang pakarnya matematika Top lah ya. Top lah. Nah itu sudah saya tawarkan ke dinas pendidikan. Ini Eman Bangkalan tidak pernah juara 1. Nah, kapan? Ini meskipun bukan orang Bangkalan, kan asli Sampang tapi tinggal di Bangkalan. Mumpung tinggal di Bangkalan. Kalau dia sudah membina di Kalimantan, di Nusa Tenggara, di kota-kota besar, itu binaannya selalu juara provinsi, bahkan ke nasional. Bangkalan kapan? Ternyata sama Bangkalan Ditolak.
Allah karim. Alasannya apa? Ustaz? Tidak ada anggaran untuk itu. Aduh. Eman. Makanya ini kan eman. Eman. Padahal dari bawah sudah ngasih masukan yang ini gitu ya. Ini saya sebagai seorang pendidik, Ya, Ustaz. seorang guru, seorang dosen. Ya. Marilah ya, pendidikan ini adalah salah satu tolak ukur majunya suatu wilayah. Bukan hanya tolak ukur tuh Ya, kunci kunci tuh, ya. Ustaz. Mari kita perhatikanlah. Iya. Perhatikanlah. Ya memang sudah banyak ada program untuk guru ngaji, guru matin. Ini ya. Tapi ya ada beberapa, memang sudah ada beberapa prestasi-prestasi. Tapi misalkan ada peluang, ayolah kita dukung seperti Ya. itu. Prestasi akademik. Lah itu Bangkalan dekat Surabaya. Artinya Akses sudah bukan alasan lah. iya, akses sudah bukan alasan. Masa Bangkalan kalah dengan Pamekasan, masa Bangkalan kalah sama Sampang. Iya, iya. Saya nangis waktu itu, Mas. Iya. Waktu saya jadi panitia Olimpiade Matematika di Malang, itu juara satunya Pamekasan, Subhanallah. juara satunya Sampang. Subhanallah. Jadi pikiran saya, kapan Bangkalan? Ya kalau alasan-alasannya gak ada anggaran terus gak jadi-jadi. Iya. Saya waktu panitia Olimpiade Matematika Iya, tingkat iya. Jawa Bali. Terus juara satunya yang bergu itu Pamekasan, SMA 3 Pamekasan. Juara satu yang untuk perorangan SMA 1 Sampang. Ya Saya nangisnya, kapan Bangkalan? Ustadz sampean jadi panitia matematika Jawa Olimpiade Bali. Matematika. Itu berarti SDM Madura itu sebenarnya gak kurang-kurang. Ada Ustadz. kurang-kurang SDM Madura. Salah berarti orang menganggap orang Madura itu memang mentalnya gak ini. Enggak ya Ustadz ya. Ini dalam perspektif dosen loh, teman-teman yang aktif di bidang Olimpiade juga matematika. Jadi eman. Allah karim. Eman. Berarti sebenarnya SDM tuh hoak aja Ustadz. Hoak itu. Lebih pada gimana mendidiknya aja sebenarnya. Sebenarnya kita tuh sudah kaya Bangkalan, apalagi ya selain UTM ada STKIP, ada STAIS, ada STAIDI, ya, ada STITAL. Di kampus-kampus itu ya sudah ada sebagai pencetak sarjana. Dan itu kan eman. Kalau itu dan juga di dalam naungan Kota Zikir dan Sholawat. Itu bukan hanya pintar secara akademik, tapi barokahnya zikir, Ya. barokahnya sholawat. Ya, ya. Ini kan sudah mulai bersamaan. Iya benar. Kalau itu dipadukan, jadi bukan hanya zahir, batinnya juga itu. Ya, Ustadz, sebelum kita beralih ya, karena Ya, saya juga penasaran sampean sebagai dosen akademisi, saya ada satu lagi nih tentang sholawat nih, Ustadz, kecintaan sampean di sholawat. Sampean sangat mencintai sholawat, terus pengaruh baiknya ke sampean juga sangat terasa. Derajatnya sampean diangkat, ketenangan hati, dan apa pencapaian-pencapaian juga sampean sudah bagus. Tips untuk orang supaya bisa cinta sholawat seperti sampean gimana, Mas? Karena kan dampaknya sangat bagus dan positif. Pertama, eman kita berada di Kota Zikir dan Sholawat. Artinya peluang untuk bersolawat itu banyak. Kegiatan-kegiatan yang basisnya sholawat Ya. banyak. Jadi seandainya kita misalkan hidup di luar Bangkalan, tinggal di luar Bangkalan, majelis itu tidak sebanyak di Bangkalan, Ya. tidak seramai di Bangkalan. Hadirilah majelis dzikir dan sholawat. Satu-satunya ibadah yang menyenangkan sholawatan. Subhanallah. Satu-satunya ibadah yang menyenangkan semua kalangan sholawatan. Allah. Menyenangkan. Semua kan. Ya. Karena nyanyi-nyanyi Iya, gitu. dikiranya mereka tuh hura-hura. Iya kan seperti itu. Dikiranya Nggak yang hura-hura. serius harus Iya, khusyuk ini, iya. tapi Iya. lebih santai Iya. gitu ya. Jadi kalau misalkan ya orang awam, Iya. orang awam
suruh berangkat ke sholawatan, suruh berangkat ke wiritan, insya Allah milih sholawatan. Ini kan sama-sama ibadah ya. Terus di sholawat tuh no judgment ya, jadi kita gak tahu mana yang sudah intens sholawat apa enggak, ya udah sama aja kita berselawat bareng. Orang itu seperti itu. Iya. Benar. Jadi eman, mumpung kita berada di ketua dzikir dan sholawat, majelis itu yang di Bangkalan paling banyak. Ya, sempatkan hadir di majelis dzikir dan sholawat. Paling ketahuannya kalau orang yang belum ahli sholawat tuh sering salah di lirik. Ala yasin itu ala yehe gitu kan. Ala tosin kayak gitu biasanya. Sering itu saat kita lihat teman-teman yang sudah lama gak sholawatan. Aduh. Oke Ustaz. Itu ya tentang sholawat ya. Semoga teman-teman dari sampean ini nanti bisa, termasuk saya, bisa terinspirasi untuk cinta sholawat, karena itu bagian, atau kalau bahasa kerennya sekarang statement kalau kita itu cinta Rasul. Itu Ustaz ya. Jadi kalau pengen dilihat cinta Rasul tuh harus perbanyaklah sholawat. Harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Suka ke orang ya harus diungkapkan. Iya. Jangan cuma gerendem. Kalau hanya di sini kalak kencang. Benar. Kalak kencang. Nah, Ustadz, sekarang seperti permintaan sampean di awal, bahas tentang Bangkalan sebagai dalam perspektif pendidikan dan kota sholawat. Kota sholawat. Tuh, gimana tuh menurut sampean tuh, Ustadz? Ya, ini pertama eman potensi Bangkalan, ya potensi Bangkalan yang secara akademis sudah banyak fasilitas, akses lebih mudah daripada Sampang, Pamekasan, Sumeneb, ya. Dan perguruan tinggi juga sudah banyak, ya. Baik yang baik untuk jurusan umum maupun jurusan agama itu sudah banyak. Artinya apa? Jadi kalau misalkan pendidikan ini lebih diperhatikan, lebih diperhatikan. Harapan saya kalau itu lebih diperhatikan, Bangkalan itu menjadi kota dzikir dan sholawat plus kota pendidikan mengalahkan Pamekasan dan Sampang. Itu harapan. Itu diperhatikan, ya bukan hanya diperhatikan itu ya, harus ada bukti ya. Bukan diperhatikan cuma ditanyain udah makan apa belum. Iya, bukan. Tapi memang pendidikan. harus ada kontribusi nyata dari dinas pendidikan. Yang kedua dulu, dan juga kita harus berani, karena pendidikan ini, saya waktu ngajar di Malang, waktu ngajar di Malang itu memang, maaf ya, ini ya juga saya buka ya, ngajar di Malang itu memang, di Malang itu sebagai kota pendidikan salah satunya adalah di kejujuran. Subhanallah. Kejujuran. Maksudnya kejujuran itu gimana? Ya, saya ngajar di Malang, setiap lulusan itu memang sering nangis. Ya kenapa? Karena memang hasilnya jujur. Hasilnya jujur. Jadi pernah sekelas itu yang lulus cuma 1. Aduh. Yang lulus itu cuma 2. Yang lulus, ya karena memang nilainya jujur. Sehingga siswa, jadi kalau nilai itu sudah jujur, siswa benar-benar belajar dengan giat. Siswa benar-benar belajar dengan giat. Nilai yang jujur itu maksudnya gimana, Ustaz? Ya, ujian nasional ya. Iya, Ustaz. Ya mau misalkan lakar oleh empat, ya empat. Mau lakar oleh lemak. Gak ada nyontek-nyontek. Tidak ada nyonteknya. Di Malang ya, Ustaz? Di Malang. Karena saya ngajar 5 tahun di sana. Iya. Jadi setiap tahun nangis. Tapi mereka tuh benar belajarnya sungguhan. Belajarnya sungguhan. Ya, belajarnya sungguhan. Pada saat saya ngajar. Nah, jadi lulus dari Malang, nah saya lanjut ngajar di sini. Ya. Dan ya ternyata nilai itu banyak diangkat. Iya. Di up ya, itu ngaruh ke nanti acara-acara proposal juga nanti di up kalau dia. Ya, kan seperti ini. Akhirnya saya ke siswa, ajar Jong, dekil lulus. Nah, sering berdeki ya. Iya. Apa sih lulus kian seperti itu? Berarti itu diakui oleh sampean selaku akademisi itu terjadi, Ustaz ya. Gitu.
Itu cuma oknum atau memang terjadi tuh Ustaz? Ini orang saya tuh maaf ya, juga melihat sendiri. Nah, ini kan remak. Jadi jadi guru sudah kepada siswa itu cong ajar cong, ayo ajar cong, mata Mas. Sampean bentar, sampean boleh nggak ini kalau ditonton Dinas Pendidikan ini? Silakan. Pernyataan sampean ini. Silakan. Perhatikan pendidikan di Bangkalan. Iya. Ya, perhatikan kejujuran di pendidikan terkait penilaian pendidikan di Bangkalan. Nah, kalau misalkan kita tuh sudah jujur, sudah mulai berani menerapkan kejujuran dalam pendidikan, nah, maka siswa akan lebih memperhatikan gurunya. Alhamdulillah. Iya. Nah, guru harus berani memberikan nilai yang jujur kepada siswa-siswanya. Ya, memang ya terkadang ya memang guru tuh maaf ya terkadang ampo takut Mas. Iya benar. Mau lulus calok terus. Ada ancaman. Boleh kopinya sama airnya diminum dulu Ustaz. Tapi begini Ustaz, sampean kan selaku praktisi ya dan akademisi ya di bidang pendidikan ini sudah sering lah. Siapa yang harus memulai duluan untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Bangkalan? Apakah harus murid, yaitu sampean tekankan muridnya untuk lebih, atau harus dari guru, atau harus dari sistem? 3 hal. 3 hal. Pendidikan itu dari 3 hal. 1, guru yang berkualitas. Kita sudah punya sudah banyak ya. Guru berkualitas ini sudah banyak. Ya. 2, orang tua. Orang tua yang support. Iya, orang tua atau komite itu harus support. Guru sudah bagus tapi orang tua itu masih mentalnya masih kurang untuk memperhatikan pendidikan putra-putrinya. Itu juga akan mengurangi peningkatan pendidikan. Yang ketiga ada sistem. Sistem baik dari sistem yayasan ya. Sistem pemerintahan itu juga semuanya harus. Jadi kalau 3 ini sudah sejalan. Guru sudah kualitasnya bagus. Orang tua sudah support pada perhatian pendidikan putra-putrinya. Terus sistem yang ada ini sudah mulai dari sekolah, yayasan, bahkan ya dinas terkait. Ini sudah mulai sejalan untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan di Bangkalan. Saya kira muridnya otomatis ikut. Ya, mutu pendidikannya pasti. Ya. Jadi murid itu akan ikut. Subhanallah. Ya. Kita Bangkalan ini potensinya luar biasa. Tapi Ustadz, kalau realitasnya memang masih belum, yang menurut sampean harus memulai duluan atau apa ya namanya itu, mengajak duluan, berkampanye untuk bisa berkampanye. Apa yang harus dimulai itu dari siapa? Ya kalau ya memang yang paling mudah ya guru. Nah, jadi guru memang saya kan mahasiswa saya. Ini kan memang ya rata-rata seorang guru. Iya. Jadi kalau saya tanyakan, saya ketemu sama alumni itu ngajar di mana? Pak, sudah tidak ngajar lagi. Kan saya. Kenapa? Gajinya sedikit. Berarti kan itu perhatian dari pemerintah, perhatian dari penyelenggara. Jadi ya meskipun ya sekarang kan sudah mulai ya. Tapi itu kan memang ya harus perlahan, tapi pasti itu harus lebih diperhatikan. Kalau guru sudah sejahtera, insya Allah ya para guru-guru itu akan secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang guru. Berarti sampean berpendapat di Bangkalan nih, ya, kesejahteraan guru itu masih kurang. Dan kalau ya memang secara nasional ini juga perhatian kepada guru juga masih kurang. Pemerataan guru juga masih kurang. Seandainya secara nasional terus di Bangkalan ini ya berani untuk membangun kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan. Ini insya Allah akan lambat laun bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Bangkalan.
Jadi kan begini Ustadz ya, banyak tuh orang bilang gini, loh guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa, kenapa kok harus mikir kesejahteraan? Itu kan harus ikhlas, apalagi mengajar itu kan mengalirkan ya ilmu yang beliau dulu pelajari, dialirkan ke murid-murid. Tanggapan sampean gimana soal pernyataan kayak gitu? Terkait keilmuan itu adalah kewajiban orang tua. Ya. Memberikan ilmu pendidikan itu adalah kewajiban orang tua. Jadi kalau anaknya ini misalkan tidak pintar, jangan salahkan gurunya. Kalau anaknya tidak pintar, jangan salahkan gurunya. Kok bisa tuh Ustaz? Ya, kenapa? Karena kewajibannya orang tua. Oh Allah, ya Allah. Kewajiban orang tua. Jadi hakul waladi an walidihi salah satu. Haknya anak kepada orang tua itu 3. Yang pertama yuhsin ismahu, memberikan nama yang baik. Yang kedua wa yu'allimul Qur'an. Jadi mengajarkan Al-Quran, dalam hal ini Al-Quran sebagai pusat pendidikan, pusatnya ilmu. Jadi kewajiban orang tua yang kedua itu memberikan ilmu pendidikan. Guru sebagai orang yang membantu orang tua dalam memberikan pendidikan. Saya sendiri, anak saya, kalau saya sendiri yang ngajari, kekirun Mas. Saya seorang guru ya, ngajari anak saya, itu ngajari sendiri, kekirun Mas. Gak gak kuat kalau ngajarin sendiri ya, butuh bantuan guru. Butuh banget. Jadi kalau kita hanya kan lek sabe. Sampai kesal. Ya. Ya minimal komunikasi. Makanya tadi itu guru, orang tua dan sistem. Ada orang tua kalau tidak memperhatikan minimal tanya ke gurunya. Pak, anak saya gimana? Ke wali muridnya. Pak, gimana? Karena itu kewajiban beliau sebenarnya. Ke wali kelasnya, ke gurunya. Jadi pada saat rapotan bukan hanya melihat, enggak. Loh, anak saya merah nilai matematika, ya. Pak, kenapa Pak? Oh iya. Minimal dan jarang deh sabe petoro di sekolah. Lepas tangan. Orang tua lepas tangan. Jadi dikiranya apa kole sabe, sedang debos kan seperti itu. Dan itu pemikiran yang keliru. Keliru. Subhanallah. Jadi kewajiban pendidikan itu adalah kewajiban orang tua yang dibantu oleh guru. Jadi seharusnya mereka juga memperhatikan gurunya. Memperhatikan. Seperti itu. Makanya berarti orang kalau mau punya anak tuh harus siap untuk mendidik anak. Bukan ya udah nanti 7 tahun tak taruh di SD, di MI, dipondokin udah selesai lah. Tradisinya orang Madura ya. Tradisinya orang Madura itu kan di dalamnya di setiap rumahnya. Ini tradisinya orang Madura. Ada musolanya. Ada musola ya rata-rata biasanya. Jadi fungsinya musola langker ya. Yang ada di rumah itu satu adalah pendidikan agama. Subhanallah. Karena kewajiban orang tua mendidik putra-putrinya ngaji. Itu mulai dari keluarga. Mulai kikan ayo cong bajeng cong dicontohkan. Benar. Itu kan memberikan teladan. Diajak sholat berjamaah. Ya cari ngaji. Misalkan dekat dengan ustadz atau dengan pondok enak. Kalau bisa ngaji, lo bisa amalin dong. Ayo dong ustadz. Kan seperti itu. Ini kan sebenarnya tradisi orang Madura itu kan sudah seperti itu. Iya. Subhanallah. Jadi sudah memang sama kiai sudah disampaikan kepada santri-santrinya. Kayaknya jaga kayak apa? Dan juga diperhatikan dengan tradisi itu. Iya. Karena memang kewajiban memberikan ilmu kepada anak itu dari orang tua. Iya, saya beneran baru tahu sekarang, Ustaz. Ya, jadi kirain yang wajib ngasih ilmu itu ya yang guru. Atau orang tua yang paling wajib. Orang tua. Minimal kalau kita tidak bisa ngajari putra putrinya sendiri, ya minimal ya minta bantuan kepada seorang guru dan komunikasi. Itu yang sering kita miskomunikasi. Hajaran daerah belajar guru. Ada stigma itu. Seakan-akan karena sudah digaji, sudah dapat honor itu selesai. Padahal ya tidak cukup lah soal kayak itu, lebih ada hal yang lebih penting. Makanya misalkan kita luar biasa. Perlu komunikasi dengan guru.
Itu jadi sebagai kewajiban kita karena kita itu tidak bisa mengajari sendiri kepada putra-putrinya, minimal komunikasi dengan guru-gurunya, Pak, dengan kepala sekolahnya, dengan kesiswaan, dengan wali kelasnya, gimana anak saya, Pak, bagaimana di sekolah. Ustadz, kalau orang tua yang wajib memberikan pendidikan kepada anaknya, guru itu berarti agak wajib gitu atau gimana? Atau sunnah atau? Kalau guru itu karena ya guru itu menurut saya, guru itu adalah profesi yang mulia. Benar. Profesi yang mulia. Makanya waktu saya ditanyakan cita-cita itu ingin menjadi guru. Dari kecil Ustaz? Dari kecil ingin menjadi guru. Karena apa? Ya di situ seorang guru itu punya ladang ibadah yang ilmunya tidak akan berkurang. Subhanallah. Guru itu semakin dikasih ilmunya semakin bertambah. Subhanallah. Ya. Dan itu yang akan menjadi amal jariyah. Benar. Amal jariyah. Berarti ilmu itu bisa jadi amal jariyah, Ustaz, ya? Iya. Subhanallah. Bukan hanya sedekah uang atau kebangunan. Iya. Subhanallah. Terutama guru yang ngajari gelenon, saya nyampe guru tolang. Guru tolang itu guru yang ngajari alibata itu. Yang ngajari baca tulis ya? Baca tulis itu. Makanya misalkan ada seorang yang seorang yang tidak sukses. Dia sudah pinter, sudah kaya, tapi tidak sukses. Tidak sukses. Nah, saran saya, cari guru tolang. Kalau sudah meninggal, Ustaz? Apa? Ya didoakan. Subhanallah. Ya. Cari guru tolang, minta restunya kepada beliau. Insya Allah. Dia soalnya banyak kejadian itu. Kok lah pada jualan sate? Hari pada kenal strategis. Kalau setelah disarankan, saya ada guru tolang. Benar. Subhanallah. Jadi setelah saya silaturahim, mendapat dia, alhamdulillah sekarang itu sudah menjadi pengusaha yang luar biasa. Kalau beliau tuh tidak tahu guru yang ajarin baca tulis gimana, Ustaz? Misalkan beliau tuh kayak merantau, terus mungkin dulu belajar dari siapa, misalkan nggak mondok lah, atau bukan seperti mukim begitu kan? Gimana, Ustaz? Ya kalau saran saya intinya jangan melupakan jasa guru, terutama guru dasarnya. Guru dasar. Ya, kita semuanya itu pasti belajar punya proses. Jadi proses guru yang pertama itu yang memberikan jalan kita untuk mengerti ilmu-ilmu yang berikutnya. Ustadz, tapi bisa jadi guru tolang itu adalah orang tua, Ustadz, ya? Iya. Subhanallah. Berarti tidak harus guru tolang itu yang punya pondok, yang punya enggak. Orang tua yang ngajar di kampung, orang tuanya ya itu. Allah. Iya. Saya banyak sekali dapat insight baru dari sampean ini. Tadi kayak kewajiban ternyata orang tua ngasih ilmu, terus ini guru tolang, guru dasar gitu kan, Ustadz, ya. Alhamdulillah. Ustadz, dari sampean seorang akademisi yang sudah berpengalaman di Malang 5 tahun terus balik ke Bangkalan. Misalkan untuk bisa jangan mengungguli lah dulu ya. Menyamai atau menyusul lah kualitas pendidikan seperti di Malang. Kira-kira hal apa yang perlu dilakukan di Bangkalan ini, mulai dari pemangku kebijakan ataupun siapa yang punya pengaruh menurut saya? Satu, yang pertama sekali lagi perhatikan terkait kualitas guru, entah itu mulai dari kesejahteraan dan juga terkait pengembangan pembelajaran, itu perhatikan. Yang kedua, fasilitas pendidikan, ya, perpustakaan, fasilitas pendidikan, contoh perpustakaan. Perpustakaan di Surabaya itu banyak, di Malang itu banyak. Toko-toko buku, toko kitab itu, toko buku, toko kitab di Malang, Surabaya itu banyak. Di Bangkalan itu masih belum ada. Aduh. Ya. Nggak punya perpustakaan daerah ya? Perpustakaan daerah kan ada. Tapi
fasilitas kan masih kurang, sangat minim. Seandainya itu jadi perpustakaan itu diperhatikan karena salah satu pusat pendidikan di situ kan, bukan hanya di sekolah. Jadi seandainya di sekolah misalkan sudah selesai tapi ingin melanjutkan kan bisa ke perpustakaan. Benar. Perpustakaan di Malang, Surabaya itu sampai jam 9 malam. Iya. Saja di Surabaya sering banget ke perpus provinsi itu. Terus kalau di mana di Surabaya itu ada kampung ilmu. Ada itu kan buku-buku murah, buku-buku gratis. Meskipun kita kan sudah banyak sudah ada akses di internet kan sudah banyak. Tapi beda lah. Tapi beda. Lebih. Iya. Dan kajian-kajian itu kan di sini sudah ada OTM, ada STKI, ada STAIS dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan. Jadi pakar-pakar pendidikan itu sudah banyak. Tapi marilah itu semuanya itu kita rangkul demi kemajuan pendidikan di Bangkalan. Iya. Tapi sampean pribadi optimis terhadap pendidikan Bangkalannya atau pesimis sih ke depan itu, Sa? Kalau saya kan sudah tahu lapangan. Kalau saya tetap optimis. Tetap optimis. Namanya perbaikan itu akan selalu ada di Bangkalan. Ya. Dan saya optimis dengan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Insya Allah pendidikan di Bangkalan bukan hanya mengadakan Sampang, tapi Pamekasan harus kita kalahkan. Ya. Karena memang akses terdekat kita itu ke Surabaya. Menurut sampean kota zikir dan sudah sangat representatif nggak sih untuk masyarakat Bangkalan, tagline daripada kota zikir dan sholawat ini, atau masih kurang menurut saya? Ya, kalau representatifnya sudah, cuma tetap harus kita tingkatkan. Ya, contoh ini Kiai Fahri sudah memulai kerjasama dengan Pemda 3 bulan sekali untuk bersolat bersama. Subhanallah. Itu harus tetap dijaga. Satu, Kiai Fahri sudah ke kepala desa melalui Farmania. Ini sudah dari 281 desa, itu sekitar 35 itu sudah ada desa zikir dan sholawat. Dan ini kan tetap harus kita terus kita harus rawat bersama. Iya, harus kita rawat. Harapannya bukan hanya 35, bisa mengalir ke 281 desa Bangkalan. Ustadz, terakhir nih, karena kata ini kita sebenarnya lagi asik banget dengan sampean nih. Cuma saya tetap penasaran sampean NU nih, Ustaz. Akhir-akhir ini nih rame sekali nih karena kasusnya Mario Dandi atau siapa itu saja sampai Kiai Akil Siroj, ketua sampean, mantan ketum PBNU periode kemarin tuh bilang pernah mengancam begitu kan, kalau misalkan pajak ini tidak digunakan dengan baik, ada penyelewengan dan warga NU akan diinstruksikan untuk tidak bayar pajak. Itu yang lagi rame di media itu. Tanggapan sampean selaku ketua MWCNU Kecamatan Kamal itu gimana, Ustaz? Kalau saya, siapapun ketua NU-nya, sampai ke Asad pun juga tahu. Seandainya ada ketua NU yang punya pernyataan yang tidak sesuai, tetap dalam naungan NU, sampai keluar dari NU. Namanya ketua itu adalah manusia, termasuk saya, ketua NU juga sebagai manusia. Itu pun seandainya saya salah, saya jangan diikuti. Ya. Dan memang sekarang dengan kebesaran nama NU itu memang banyak yang sudah memang bukan sekarang, dari dulu memang sudah banyak yang menyerang NU. Iya, sudah. Jadi saya tetap, karena ini semua sebuah organisasi yang besar. Jadi saya juga maki
Kiai Haji Makin Nasir juga sering menyampaikan pada kami, ADART itu diperhatikan karena kita organisasi besar. ADART aturan organisasi itu diperhatikan dan dijaga dan dilaksanakan. Nah, seandainya ada oknum-oknum ataupun seorang pengurus, pengurus yang menyimpang dari itu, ya sudah jangan diikuti, selesai. Kan selesai. Jadi fokusnya sampean sudah pada ADART organisasi. Kita sudah organisasi besar, sudah punya ADART, ya sudah itu kita ikut. Sehingga tidak mudah terkecoh gitu ya Ustaz ya. Subhanallah. Keren banget. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz. Sebenarnya kita masih pengen sering lebih lama lagi ngobrol, cuma mungkin karena waktu. Ya ngopi lagi. Kita ngopi lagi nanti di luar nih. Itu saja penuh faidah. Saya yakin obrolan kita pada siang hari ini, teman-teman, banyak insight baru, pemahaman baru dari obrolan ini. Untuk teman-teman ngopi-ngopi, jangan lupa tonton ini dari awal sampai selesai. Insya Allah akan lebih banyak manfaat yang bisa kita terima. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Thank you.